Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Munira dengan NIM 18021117. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar hukum administrasi pengelolaan barang dan jasa. Adapun pembahasan yang ingin kita bahas di video kali ini, yang pertama, dasar hukum barang dan jasa. Kedua, aspek pengadaan pengelolaan barang dan jasa. Ketiga, asas-asas pengelolaan keuangan negara. Dan yang keempat, hubungan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baiklah, langsung saja yang pertama saya akan membahas dasar hukum pengelolaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada dua subjek hukum yang mempunyai kesetaraan dan kedudukan, serta yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pertama, dari sisi pengguna barang dan jasa, yaitu pemerintah yang membutuhkan barang dan jasa. Dan yang kedua, dari sisi penyedia barang dan jasa, yaitu badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang, baik itu konstruksi, konsultasi, atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapainya kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara normatif, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron satu sama lain. Keuangan negara yang penggunaannya menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 digunakan untuk kemakmuran rakyat. Baik itu secara prinsipil merupakan norma normatis yang melandasi penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh sebab itu, kebijakan keuangan negara harus memiliki karakter hukum yang melegitimasi pengelolaan keuangan negara ke arah perwujudan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuannya ialah menciptakan suatu bingkai kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya itu, kita akan membahas asas-asas pengelolaan keuangan negara. Apa saja sih asas-asas pengelolaan keuangan negara? Yang pertama itu ada asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Kedua, asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Ketiga, asas tahunan, yaitu dapat membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Dan yang keempat, ada asas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetahui apa sih hubungan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Kedua, hukum perdata dapat mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga itu, ada hukum pidana yang mana dapat mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi yang terakhir saya ingin membahas studi kasus pada KTP elektronik, yang mana proyek penerapan KTP elektronik merupakan salah satu contoh kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang banyak terjadi selama ini, kasus korupsi KTP elektronik ini termasuk salah satunya dan juga melibatkan banyak pihak. Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah ini setidaknya akan mengakibatkan tiga hal. Yang pertama, rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah. Yang kedua, kerugian keuangan negara. Dan yang ketiga, rendahnya nilai manfaat yang didapatkan. Oleh karena itu, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa ini harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya oleh KPK, Kejaksaan, dan Kehakiman sebagai stakeholder utama pencegah dan pemberantas korupsi, tetapi ini dapat dilakukan oleh semua pihak, baik di pemerintahan juga masyarakat sipil. Namun dengan adanya kasus ini, telah diadakannya situs yang bernama Open Tender Net,
yang menyajikan data-data pengadaan barang dan jasa maupun konstruksi yang melalui proses lelang elektronik. Yang mana melalui situs ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.